Slogan SBY, satu kata dan perbuatan, ogah dipakai AHY, ditulis oleh Jaya Serbakti di siword.com. Katanya ingin menyelesaikan permasalahan partainya, tapi yang dilakukan adalah safari ke berbagai instansi, dari KPU, Kemenkumham, Mahfud MD, sampai Jimli Asidiki. Padahal kalau dia ketemuan dengan kubu Muldoko, pasti permasalahan segera selesai. Terlepas nanti apakah solusinya mereka berdua akan mental dari kursi ketua umum, tapi kan minimal masalah partai selesai. Intinya kan menyelesaikan masalah partai, atau bukan? Jangan-jangan hanya takut tidak jadi ketum aja. Dengan menemui orang-orang di luar partai, bukankah ini seperti menjilat ludah sendiri? Katanya Muldoko orang luar partai, tidak seharusnya mencampuri urusan internal partai. Tapi, mereka malah mendatangi pihak-pihak di luar partai untuk mengurusi masalah internal mereka. AHY sebenarnya mau menyelesaikan masalah atau hanya ingin mencari dukungan dan pembenaran? Saya kira seharusnya AHY berani secara jantan menemui kubu Muldoko agar dia tidak perlu meraba-raba ke sana kemari. Apa sebenarnya permasalahannya sehingga Muldoko nekat menerima pengangkatan ketum dari kubu KLB? Kalau dia mencari tahu ke pihak lain, walaupun mereka dianggap pakar hukum, tapi mereka tidak akan pernah tahu persis apa yang sedang dipermasalahkan di dalam partai tersebut. Yang tahu adalah orang yang berkecimpung di dalamnya, termasuk kubu Muldoko. Seorang mantan militer seperti AHY seharusnya tahu, musuh itu, kalaupun dianggap Muldoko sebagai musuh, tidak untuk dihindari, tapi dihadapi. Sebesar apapun kebenciannya pada Muldoko, jangan sampai menyiutkan nyalinya untuk berhadapan dengannya. Apalagi, sekarang mereka berdua sudah sama-sama sipil, bukan murni lagi militer. Tentu, adab junior dan senior tidak lagi berlaku di sini. Saya teringat satu film tentang kerajaan Romawi yang disadur dari kisah nyata. Seorang kaisar yang sudah kalah perang dan anaknya dibunuh oleh musuh. Dia datang ke markas musuhnya untuk mengambil jenazah anaknya, yang notabene pangeran penerus tahtanya seharusnya datang sendirian dan mengusung jenazah anaknya sendirian. Ini keberanian seorang pejuang, tidak mencari pembenaran, tapi menghadapi takdirnya. Kata AHY kubunya yang paling sah, yang lain abal-abal saja. Tapi, malah dianya yang paling reaktif memberikan statement yang mengharapkan belas kasihan. Semua pihak diserang, banyak pihak yang ditekan dan diintimidasi. Pernyataannya malah cenderung provokasi. Bagaimana mungkin seorang yang sah harus memprovokasi pihak lain yang dianggap tidak sah? Lalu, saking yakinnya dengan keabsahan partainya, dia kirim lagi berkas yang sama yang sudah pernah disimpan oleh Kemenkumham, bahkan disahkan oleh Kemenkumham. Apakah begini ciri-ciri orang yang yakin? Katanya ingin menjadi pemimpin yang merangkul, tapi semua kader yang berseberangan dipecat satu persatu. Semua dianggap pengkhianat. Tapi, saat ada yang mengaku sudah berkhianat sebelumnya dan kembali dari KLB dengan membawa uang 5 juta rupiah, malah hanya disuruh bikin video testimoni tanpa dipecat sama sekali. Katanya partainya solid mendukung dirinya sebagai ketum, tapi bukti yang diminta adalah cap jempol darah, ikrar ulang kesetiaan dan keberanian untuk menyantet. Apakah begini bentuk keyakinan orang yang yakin? Yakin seharusnya yakin saja, tidak perlu minta pernyataan ulang, tidak perlu keluar-keluar, bahkan tidak perlu menyatakan yakin. Toh, sudah mantap yakin. Banyak sebenarnya perilaku AHY ini yang sudah tidak mengindahkan slogan ayahnya dulu, satu kata dan perbuatan. Entah karena memang kondisinya sedang panik begini, atau memang karena contohnya dulu pun memang begitu, tidak satu kata dan perbuatan. Seingat Marzuki Ali dulu, ayahnya AHY pernah berkata akan menjadikan partai mereka sebagai partai yang terbuka dan modern. Tidak ada keinginan untuk meletakkan keluarganya pada jabatan-jabatan strategis. Tapi belakangan bukan cuma meletakkan dirinya dan anak serta menantunya di kepengurusan partai. Bahkan, sekarang dia kesannya paling takut kalau sampai ada yang menggeser posisi anak-anaknya dan posisi dirinya dari jabatan sekarang. Kalau begitu, memang sering benar pepatah yang mengatakan, like father, like son. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. AHY memang copy paste dari ayahnya. Plek, tidak ada yang dibuang. Bahkan jiwa seni drama dan lakon bapernya pun diembat juga. Berjumpa dengan Jokowi, Amin Rais menunjukkan betapa rendah dirinya. Ditulis oleh Manuel di siword.com. Jokowi itu presidennya si Amin Rais. Sebenci-bencinya si Sengkuni sama Jokowi, Sengkuni tetap tertunduk tak kuasa menahan aura sang bahadur. Mungkin sekarang Sengkuni senyum-senyum dan mimpi indah nanti malam. Amin Rais gak benar-benar ada di bawah kaki Jokowi kok.
Tenang aja wahai para kadron, FPI dan HTI. Ini hanya sebuah majas personifikasi, mempertontonkan seberapa rendahnya Amin Rais di hadapan Jokowi. Bahkan, saking groginya dia sampai salah pakai masker lur. Joko Widodo memang karismanya sangat besar, sehingga orang-orang bahkan yang sudah lebih senior dalam politik bisa dibuatnya pangling. Amin Rais tertunduk di bawah kaki Jokowi. Selama ini kita tahu bahwa manusia rasis yang sudah tua ini memberikan provokasi kepada para pendukung Anies Baswedan. Perihal Joko Widodo yang dianggap sebagai sosok yang sangat direndahkan itu. Amin Rais merendahkan Jokowi dengan luar biasa, menyebut Jokowi sebagai bebek lumpuh dan sebagainya. Sebetulnya, dari awal manusia rasis yang sering bau-bau Cina dan menyematkannya ke Jokowi, sudah bernasar kalau Jokowi menang, dia akan jalan kaki dari rumahnya ke Monas. Tapi, dia ini tidak melakukannya sama sekali. Akhirnya, dia berhasil injakan kaki di istana. Untuk apa? Untuk bicara soal 6 laskar FPI yang mati konyol itu. Awalnya, berani bikin video provokasi nggak jelas soal penetapan tersangka oleh kepolisian. Padahal, sudah jadi mayat. Tapi, perhatikan gesturnya. Dia tertunduk, kepalanya tak kuasa mendongak melihat wajah Jokowi. Betapa rendahnya. Amin Rais ini adalah sosok yang seringkali memprovokasi, menjelek-jelekan pemerintah, lewat aksi-aksi teatrikal sambil melotot-lotot, bahkan menghina dan memanfaatkan situasi kerusuhan Mei 2019 untuk menghancurkan karakter Tito Karnavian. Tidak sekali ini, dia juga pernah mengajar Tito lewat narasi busuk Ratna Sarumpait yang diberitakan dipukuli oleh orang tidak dikenal sampai dia bonyok. Padahal itu semua operasi plastik. Kita tahu bahwa Amin Rais ini tidak ada baik-baiknya untuk bangsa ini. Akhirnya, si gelandangan politik ini injakkan kaki di istana, menghadapi sang motor pemerintahan Indonesia, bahadur kebangsaan Joko Widodo. Di hadapan Joko Widodo matanya tertunduk lemas, lesu, lunglai, tidak berdaya, dan tersihir oleh sorot mata Joko Widodo yang dingin. Agenda pertemuan itu membahas agar Jokowi membawa penembakan 6 teroris itu ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Joko Widodo mendengar saja, dia tersenyum. Mungkin dengan suara agak bergetar karena tak kuasa menghadapi Joko Widodo, Amin Rais meminta tolong dengan amat sangat. Dia tidak bisa marah di hadapan Joko Widodo. Karena apa? Karena Jokowi sudah menutup pintu. 15 menit yang singkat dalam pertemuan itu berlangsung dengan dingin, karena tidak ada aura niat baik kepada Jokowi untuk menuntaskan hal ini dengan benar. Karena apa? Polisi pasti menang. Jadi apa yang dilakukan Amin Rais dan kawan-kawan itu adalah usaha menjaring angin, sia-sia. Pengadilan Hak Asasi Manusia pun juga sangat benci kepada aksi terorisme. Aksi yang tidak bisa ditoleransi sama sekali. Toh, polisi juga sudah memegang bukti kuat. Komnas Hak Asasi Manusia juga mengatakan bahwa kasus ini bukan pelanggaran hak asasi manusia. Joko Widodo berhasil membangun kepercayaan publik. Bahkan menurut survei, publik percaya kepada kinerja Joko Widodo dan pemerintahan Republik Indonesia, termasuk dalam pengusutan kasus penembakan ini. Yang tidak terima hanyalah Amin Rais dan para SJW dungu yang sok bela hak asasi manusia. Kok hak teroris dibela? Kembali ke laptop. Si gelandangan politik ini akhirnya mempertontonkan harga dirinya begitu rendah. Amin Rais tidak ada kekuatan lagi ketika dia datang ke istana. Kekuatannya diambil dan diserap lagi. Para pendukungnya pun langsung melihat bagaimana gesturnya yang terlihat sangat menghormati Joko Widodo. Dia tertunduk di hadapan sang bahadur, seluruh mata terbuka. Alih-alih ingin mempermalukan Jokowi dengan aksi gagah-gagahannya, dia malah tertangkap kamera dengan gestur yang sangat lembek, lemah, lunglai dan tidak berdaya. Kadrun yang berharap penuh kepada Amin Rais pun langsung kecewa. Abdullah Hehamahua pun juga tidak bisa berbuat banyak. Tidak berdaya. Apa yang mereka lakukan? Formalitas saja. Berikan laporan yang belum tentu didengar. Jokowi itu mendengar suara rakyat, bukan mendengar suara orang yang suka provokasi di media. Joko Widodo lagi-lagi menang atas perang dingin ini. Dia memperlihatkan bagaimana tangan dinginnya dia menghadapi banyak bola-bola panas yang diserang dan dihantamkan ke dirinya. Kenapa? Karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri pasti akan menjalankan kepentingan masyarakat. Begitu